Terkait ancaman krisis pangan ini, saat ini sudah hadir Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Maruf bersama saya di studio CNBC Indonesia. Selamat siang Mas Maruf, apa kabar? Halo, selamat siang Aneke. Oke, ini menarik sekali. Siap. Pasti sudah disiapkan data-data yang paling terkini terkait dengan seperti apa pangan kita di pemerintahan Joko Widodo. Betul. Baik, langsung saja Mas Maruf. Baik, memang Aneke sekali data-data pertanian sekarang itu sangat menarik ya, karena memang bahkan ada semacam konsensus di ekonom-ekonom yang terjadi yang mengerikan sekarang itu bukan krisis finansial sebenarnya, krisis pangan. Bahkan beberapa waktu lalu Pak Jokowi bilang ada resiko 390 lebih juta orang di dunia bisa terancam kelaparan, dan ini sangat mengerikan. Dan data ini terrefleksi, saya mengutip dari Feed Solution, bahwa ada kelangkaan beras terbesar dalam 20 tahun terakhir. Jadi kita lihat bahwa ini ada produsen utama dari beras ya, dari beras itu Cina nomor 1, India ini segala macam. Jadi shortage-nya itu besar sekali. Jadi ini jadi indikator penting bahwa situasinya itu memang semakin suram. Jadi sekarang ini kebutuhan beras itu sangat besar, tapi dunia seluruh produsen ini tidak mampu untuk mencukupinya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ke dalam negeri, ini yang mengkhawatirkan kami adalah adanya penurunan indeks ketahanan pangan Indonesia. Jadi ada indeks yang mengukur ketahanan pangannya itu terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, dan serta ketahanan sumber daya. Mungkin bisa ada slide-nya selanjutnya. Yang untuk ketahanan pangan, ya jadi itu jadi solusi, jadi problem di Indonesia, karena memang trennya itu data untuk ketahanan pangan kita itu memang menurun gitu ya. Jadi, nah kalau kita lihat produksi untuk padi di Indonesia itu juga anjlok. Jadi kita lihat datanya itu sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi produksi padi kita. Jadi ini yang saya lihat, jadi ketahanan pangan kita tadi mungkin kembali lagi bahwa trennya menurun sejak mulai tahun 2018. Dari 6,2 menjadi tahun 2022 itu menjadi 60,2. Itu artinya apa? Jadi ada masalah karena indeks ini mengukur tadi indikator besar seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kualitas, dan serta ketahanan sumber daya alam. Jadi ini merangkum semua kondisi sektor pangan kita gitu, Aneke. Jadi ini sangat berbahaya. Dan kita lanjut ke next selanjutnya, adanya bahwa dan itu terrefleksi dari produksi padi di Indonesia yang cenderung drop gitu atau turun. Jadi kita bisa lihat produksi kita dari tahun 2017 dari tahun 2012 ya itu naik menjadi di atas 80 juta ton, kemudian turun ya kan, kemudian turun ke tahun 2017 ini, dan ini sangat mengkhawatirkan karena memang kebutuhannya sangat besar untuk ini menarik sekali ya Mas Maruf ya. Kalau kita lihat grafiknya ini kan dari 2017 di peaknya lalu turun di 2018 dan mungkin ini pandemi ya 2020 2021 begitu 2022. Iya, tapi terus dan belum terlihat ada perbaikan begitu ya. Jadi problem di luar negeri ada kekurangan pasokan, di dalam negeri juga produksinya rendah, dan ini menjadi sebuah ancaman serius bagi perekonomian Indonesia gitu. Dan hal ini Aneke, ini mengakibatkan kita ketergantungan impor kita tinggi. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya itu mengenai impor beras di Indonesia. Coba kita lihat. Jadi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 di sini, ini yang kuning ini tahun ini gitu, bahwa kita akan mengimpor 2 juta. Kita lihat bahwa sejak tahun 2000 bahkan sejak reformasi ya, setelah reformasi kita masih ketergantungan terhadap beras. Dan ini kan jadi catatan penting dari kalau kita melihat dari PR Presiden ke depan, bisakah menyelesaikan masalah yang krusial gitu. Padahal kalau kita lihat kita sudah swasembada beras katanya begitu ya. Tapi justru impor berasnya terlihat tinggi sekali. Ya. Bahkan di tahun 2023 sangat tinggi. Nah ini mungkin nanti akan kita eksplorasi dengan narasumber kita, dengan perspektif mereka kenapa ini terjadi, dan seharusnya ini tidak terjadi untuk Indonesia yang luas sekali gitu Aneke seharusnya. Dan kemudian kita lihat, jadi kalau kita ngomong pangan, kita next selanjutnya itu kita ngomongin data tentang impor gula. Kita lihat di impor gula itu juga terus menerus naik Aneke. Jadi tahun 2012, 2013 sampai artinya apa, dari
apa namanya, ini PR Pak Jokowi yang mungkin bisa saja diselesaikan tahun 2020, tapi saya yakin tidak ya, karena menyelesaikan problem yang cukup besar ini tidak hanya cukup dalam 1 tahun gitu. Dan kita lihat grafiknya semakin tinggi. Semakin tinggi gitu kan. Dan Pak Jokowi sendiri tinggal 1 tahun ya kan. Artinya ini PR yang jadi catatan capres-capres yang sekarang sedang bersanding, dan seharusnya ini menjadi satu diskusi publik ya Anneke, bahwa ini menarik bahwa kita itu ketergantungan. Terus kemudian kalau kita lihat juga bahkan untuk kebutuhan pangan kita daging sapi gitu. Kita lihat ada defisit jumbo. Jadi di dalam negeri itu kita belum bisa mencukupi gitu. Jadi kalau kita lihat ada konsumsi untuk daging sapi tahun 2020 misalkan konsumsinya mencapai 700 segini, kemudian ya ini produksi cuma 422, kemudian ada defisit. Jadi ini gambaran bahwa baik beras, kemudian gula, kemudian daging gitu. Jadi itu gambaran real di lapangan kondisi pangan kita gitu. Hal-hal tadi yang sudah data-data sudah saya sampaikan tadi, Anneke, ini nanti akan terpotret pada kondisi secara makro. Secara makro pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi untuk sektor pertanian itu di bawah dari rata-rata dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi secara nasional itu ini mencakup 17 sektor usaha dan salah satunya sektor pertanian, ya kan? Nah, tapi kalau kita menarik adalah data baru-baru ini. Karena COVID, semua orang mungkin mengerti ya, semua bisnis turun termasuk juga pertanian. Tapi ketika sudah menjalani tahun 2022, 2021, pick up-nya melambat. Ya. Jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi sudah pick up, tapi sektor pertaniannya masih tertinggal. Artinya ini ada problem serius di situ. Jadi kalau ini dibiarkan, dan ini berbahaya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi sektor PDB untuk sektor pertanian itu menyerap sekitar 30% dari tenaga kerja kita. Tenaga kerja kita berjumlah sekitar 138 juta. Dan 30%-nya adalah petani. Nah, kondisi di sektor pertanian itu boleh dikatakan mengenaskan. Nah, artinya ini menjadi PR lagi untuk kandidat-kandidat ke depan untuk menyelesaikannya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat juga datanya juga, data dari ini mencerminkan kondisi lapangan lain, yaitu bahwa kalau kita lihat data selanjutnya, ini soal penguasaan lahan. Kuasa lahan untuk golongan luas lahan pertanian itu banyak dikuasai oleh yang sedikit orang gitu. Jadi kalau kita lihat data selanjutnya itu adalah golongan luas lahan pertanian yang dikuasai. Jadi Anda lihat bahwa 15 juta petani itu hanya rata-rata menguasai 0,5 hektar, setengah hektar saja. Itu nggak bisa buat hidup. Gitu. Kebetulan saya anak petani, jadi saya merasakan bagaimana susahnya untuk lahan yang kecil. Jadi, dan semakin semakin besarnya dikuasai oleh segelintir orang. Baik, mungkin ini salah satu alasan kenapa anak muda juga akhirnya tidak mau berkecimpung dalam bidang ini, begitu ya Mas Maruf? Betul. Ini menarik sekali. Kita akan bahas slide-slide berikutnya pada saat diskusi, karena ternyata narasumber kita sudah tidak sabar untuk memberikan komentar terkait data-data dari tim riset CNBC Indonesia. Dan